Selamat datang dan selamat menikmati. Setelah semua Jiangxi dikalahkan, Teresa berkata, "Kerja bagus semuanya." Meskipun ini adalah permintaannya yang mendadak, dirinya yakin kalau Dewi Cahaya akan senang. Baek Solin berpikir, setelah semua yang kita lakukan, Teresa mengulurkan tangan untuk membantu kita. Apakah ini arti menjadi seorang Holy Knight? Sedangkan Teresa merasa gugup, karena Baek Solin terus menatap dirinya. Jalan bawah tanah Heavenly Mountain. Jin Hyuk menggunakan Stone of Desire untuk menahan invasi dari makhluk kuno. Chai Hong Ah berterima kasih kepada Jin Hyuk. Jin Hyuk mengatakan, tidak perlu berterima kasih kepada dirinya. Kamu juga membantu dirinya. Jika kamu tidak mengikuti Samaja dan menemukan tempat ini, dirinya tidak akan menyelesaikan masalahnya dengan secepat ini. Chai Hong Ah mengatakan, dirinya tidak menyangka kalau ini akan menjadi masa depan sekte Heavenly Demon yang Dok Goryong bicarakan. Dirinya bersyukur kalau Jin Hyuk berhasil menghentikannya sebelum bertambah buruk. Jin Hyuk mengatakan, kalian mungkin akan lebih sengsara semenjak Murim dan Empire beraliansi sekarang. Setidaknya dirinya adalah murid Dark Emperor, dan Heavenly Demon juga sudah kembali. Yang berarti, aliansi Murim tidak akan berani macam-macam dengan kita. T-Bone dan para spirit menghampiri Azure Dragon dan berkata, apakah kamu anak baru itu? Bajingan arogan, tidak memberi salam kepada kita para senior. Azure Dragon mengatakan, sepertinya kalian meremehkan dirinya. Beraninya seorang spirit memandang remeh satu dari 4 simbol. Tiba-tiba Goguma muncul dan menggigit Azure Dragon sampai meminta ampun. Jin Hyuk berpikir, invasi lantai menengah sudah berakhir. Sekarang yang tersisa hanya gate di luar tower. Perang terhadap para Jiangxi membawa perubahan besar pada lantai menengah. Empire dan Murim resmi mengumumkan gencatan senjata. Mereka bekerja sama dengan satu tujuan, bertahan hidup. Emperor Reinhardt mengatakan, kita akhirnya melihat akhir dari perang yang panjang. Semua berkat Kang Jin Hyuk milik kita. Ketua aliansi mengatakan, sepertinya Emperor Reinhardt salah paham akan hal itu. Dirinya yang menunjuk Kang Jin Hyuk kita sebagai komandan Murim walaupun semuanya menolak. Dan juga guru dari Jin Hyuk juga berasal dari Murim. Mereka berdua tertawa bersama, tapi yang pasti, mereka tidak akan membiarkan Jin Hyuk diambil oleh satu sama lain. Rick mengatakan, untuk mendapatkan Crown of Tyranny, makhluk kuno menyerang lantai menengah. Dan dengan bantuan Vendivia, Jin Hyuk berhasil menghentikan invasi. Jin Hyuk mengatakan, benar. Apakah Rick berpikir itu tidak ada yang aneh? Tidak masuk akal seorang manajer hanya duduk diam dan melihat saja apa yang terjadi. Kejadian ini sudah pasti tidak normal, tapi ada sesuatu yang lebih aneh lagi. Faktanya, Kang Jin Hyuk mengerti situasi ini lebih baik dari kebanyakan manajer. Makhluk kuno berserta dengan Crown of Tyranny adalah sesuatu yang player tidak seharusnya ketahui. Bagaimana mungkin Jin Hyuk membawa topik itu, seperti mereka adalah hal yang biasa saja? Vendivia mengatakan, makhluk kuno sedang dalam pengawasan yang ketat dari manajer lantai atas, yang berarti semua itu adalah perbuatan manajer tingkat atas. Rick mengatakan, manajer lantai atas menentang kehendak tower? Sepertinya tidak semua manajer berani melakukan itu. Vendivia mengatakan, tapi itu kebenarannya. Dan juga, dirinya tak menyangka kalau Jin Hyuk menghentikan invasi. Jin Hyuk mengatakan, tapi ini belum berakhir. Dirinya datang untuk melihat apakah kita dapat membantu satu sama lain. Vendivia berpikir dirinya tidak dapat melakukan apa-apa saat mengetahui Hastings adalah dalang di balik semua ini. Bagaimanapun juga, Hastings mempunyai posisi yang tinggi. Sebagai seseorang yang tidak sepopuler dia, sangat sulit untuk mengalahkannya. Tapi jika ia menggunakan manusia ini, kita dapat membalikan keadaan. Pertama-tama, dirinya perlu memeriksa apakah Rick bekerja sama dengan Hastings. Rick mendapatkan pesan dan berkata, kelihatannya tidak hanya Vendivia yang mempunyai opini yang bagus terhadap Jin Hyuk, partner contest, sebuah acara yang langka, event terbesar di lantai menengah, dan tiket masuknya hanya 350 koin. Jin Hyuk mengatakan, Rick, apa yang kamu lakukan? Rick mengatakan, dirinya pikir Jin Hyuk mengetahui segalanya. Ini adalah acara lamaran publik untuk player, yang diselenggarakan oleh fraksi di dalam Tower of Trials. Empire dan Murim meminta acara ini dengan Jin Hyuk sebagai pusatnya. Dirinya rasa mereka ingin menetapkan posisi politik Jin Hyuk di lantai menengah.
Vendivia mengatakan, orang-orang di lantai menengah menyukai acara yang aneh. Dirinya pergi sekarang. Bersenang-senanglah. Rick mengatakan, semua penghuni tower lantai menengah akan datang membawa koin mereka untuk menyaksikan acara yang langka ini. Jadi banyak orang akan menghamburkan koin mereka, dan yang dirinya lakukan hanyalah mengumpulkan koin-koin itu. Jin Hyuk mengatakan, tunggu. Apa yang membuat Rick berpikir kalau dirinya akan mengikuti acara yang merepotkan ini? Rick berpikir, sial, dirinya dalam masalah. Jin Hyuk adalah player yang tidak perlu dukungan dari lantai menengah. Dia bahkan berpikir, kalau Dewa Mesir tidak lebih baik darinya, apa yang harus ia lakukan? Acaranya sudah dipersiapkan. Apakah dirinya harus menawarkan kontrak kepadanya? Jin Hyuk mengatakan, jangan terlalu dipikirkan. Jika Rick memberikan dirinya 50% keuntungan dari acara ini, dirinya akan berpartisipasi. Rick mengatakan, setengah. Maaf, apakah kamu perampok? Itu sangat tidak masuk akal. Jin Hyuk mengatakan, kalau begitu dirinya akan pergi saja. Ia yakin kalau kepopuleran Rick akan menyentuh dasar jika dirinya tidak berpartisipasi dalam acara, saat Rick sudah mengundang semuanya untuk datang. Rick mengatakan, jangan seperti itu. Dirinya hanya ingin mengatakan kalau segala sesuatunya dapat dibicarakan. Bagaimana dengan ini? Jin Hyuk akan mendapatkan 20% dan ia akan menambahkan sesuatu di atasnya. Rick memulai acaranya dan berkata, semuanya, penghuni lantai menengah Tower of Trials. Selamat datang di Stadium Rick Hennessy. Acara terbesar di lantai menengah, dipimpin oleh Empire dan Murim, dua fraksi terbesar di lantai menengah Tower of Trials. Cinta bersemi di tengah-tengah peperangan. Siapa yang akan mendapatkan tempat di sisi Kang Jin Hyuk dalam pertarungan yang sengit ini? Pertaruhkan semua koin yang kalian punya. Sekarang kita akan memulai seleksi arena untuk acara ini. Kalian hanya perlu menekan tombol yang ada di depan kalian. Tekan tombol itu sebanyak-banyaknya dan secepat yang kalian bisa. Setiap tombol yang ditekan akan menggunakan koin dari ketua fraksi masing-masing. Fraksi yang menghabiskan koin paling banyak akan mendapatkan kehormatan untuk memilih lokasi hari ini. Mari kita lihat, dompet siapa yang lebih tebal. Ini sangat luar biasa. Koin dalam jumlah banyak sedang dihabiskan sekarang. Mungkin inilah yang disebut dengan kenikmatan tanpa tanggung jawab. Atau mungkin mereka sedang mengeluarkan emosi mereka yang selama ini terpendam. Sembari semuanya menghabiskan koin pemimpin mereka, dirinya akan memperkenalkan partisipan hari ini. Putri dari Empire, Victoria. Victoria mengatakan, malam ini dirinya akan memberikan ayah hadiah, seorang menantu yang sangat kuat. Rick mengatakan, selanjutnya, putri tertua ketua aliansi Murim, Ma Yu. Ma Yu mengatakan, sebagai putri tertua ketua aliansi Murim, dirinya akan berusaha sebaik mungkin. Rick mengatakan, penonton semakin menggila. Kita mempunyai orang-orang hebat yang ingin menjadi pasangan Kang Jin Hyuk. Tapi, ada partisipan dari fraksi yang lain. Rival ketiga dari game ini. Hardcore Gamer Company. Waktu sudah habis. Hasilnya akan ditampilkan di layar. Murim mendapatkan kemenangan dengan selisih yang tipis. Lokasi game ini akan berada di Luoyang. Peraturan dari game ini sangat sederhana. Jika kalian mendapatkan bunga mawar yang Jin Hyuk kenakan, sistem akan mengenali kamu sebagai pasangan, dan ronde akan berakhir. Kamu akan mendapatkan hak pasangan yang diberikan oleh Tower of Trials. Secara resmi menjadi pasangan Kang Jin Hyuk dan mendapatkan otoritas yang menjadi satu dengannya. Sekarang mari kita mulai. Para player akan dikirim ke replika dari Luoyang. Siapa yang akan mendapatkan hak menjadi pasangan Kang Jin Hyuk? Mulai bertaruh sekarang sesuai dengan pilihan kalian. Muncul notifikasi, memasuki lokasi acara replika Luoyang. Semua skill akan dilarang untuk digunakan. Kamu perlu membeli skill pass untuk dapat menggunakan skill. Victoria mengatakan, ini pasti takdir. Dirinya yang pertama bertemu dengan Jin Hyuk di tempat yang aneh ini. Bunga mawar di hatimu, dirinya yang akan mengambilnya. Ayah, berikan kita kekuatan. Emperor Reinhardt mengatakan, bersiap, buka, mulai donasi agar putri kita mendapatkan kemenangan. Kalian semua akan bekerja seperti anjing jika kita kalah lagi dari Murim. Muncul notifikasi, Victoria mendapatkan skill pass.
Victoria mendapatkan 3 minutes equipment rent pass. Victoria mengaktifkan Sacred Reinforcement. Victoria mengatakan, Tuan Kang Jin Hyuk, tolong terima ekspresi cintanya. Demi kejayaan Empire. Jin Hyuk berhasil menghindari serangan palu cinta dari Victoria dan melarikan diri. Tiba-tiba saja, Teresa sudah berada di samping Victoria. Sebelum acara, Jin Hyuk mengatakan, kalian akan berpartisipasi dalam game ini. Dirinya juga yang akan membayar tiket masuk untuk kalian semua, jadi jangan khawatirkan tentang itu. Halangi partisipan yang lain agar mereka menghabiskan lebih banyak koin. Ini adalah kesempatan emas untuk mendapatkan koin dalam jumlah banyak. Begitu banyaknya, sampai dapat mengkompensasi apa yang kita habiskan saat melawan makhluk kuno. Teresa berpikir, tidakkah ada yang dapat Jin Hyuk gunakan dalam coin store sekarang? Jin Hyuk selalu tahu apa yang dia inginkan dan apa yang dia kerjakan, tidak seperti dirinya. Ia hanya perlu melakukan apa yang Jin Hyuk arahkan untuk saat ini. Mayo mengatakan, sepertinya kalian sedang bersenang-senang. Dirinya lah yang akan mengambil hak pasangan Jin Hyuk. Alice menendang Mayu dan berkata, sungguh kebetulan rute kita sepertinya sama. Ketua aliansi mengatakan, Jin Hyuk menggunakan orangnya sendiri untuk menghalangi yang lain. Apa yang kalian lakukan? Masukkan donasi lagi? Habiskan koin lebih banyak lagi? Rick mengatakan, lihatlah, Kang Jin Hyuk, semua koin mengalir deras untuk kita. Sekali lagi dirinya adalah manajer terhebat yang pernah ada. Saat Dark Emperor terbangun, kakek Yu mengatakan, benar, kamu kembali lagi ke rumahnya untuk pemulihan. Bukankah dirinya sudah memperingatkan kamu sebelumnya, kalau kamu perlu beristirahat penuh? Jika kamu menggunakan mana berlebihan, kamu akan mati di tempat. Umurmu sudah berkurang banyak, jangan membuatnya lebih pendek lagi. Dark Emperor mengatakan, apakah Jin Hyuk baik-baik saja? Kakek Yu mengatakan, kamu sudah tahu jawabannya. Tidak perlu mengkhawatirkan dia, apapun yang terjadi. Dirinya yakin kalau Jin Hyuk melakukan sesuatu yang tidak dapat kita mengerti, dan dia akan maju terus dengan caranya sendiri. Jadi, khawatirkan saja dirimu sendiri, Dark Emperor. Tiba-tiba Jin Hyuk menghilang dan bersembunyi di atas plafon. Jin Hyuk mengatakan, terima kasih atas bantuannya, Teresa. Kita akan bergerak lagi jika orang-orang di bawah kita sudah pergi menjauh. Jadi biarkan saja mereka menggunakan koin lebih banyak lagi jika mereka menemukan dirinya lagi. Tiba-tiba saja, Teresa berusaha mengambil bunga mawar yang Jin Hyuk kenakan. Jin Hyuk berhasil menghindar, dan ternyata Dark Teresa sudah mengambil alih tubuh Teresa. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.